Hai Marlumba Lovers. Hari ini, aku mau mencoba memasak chicken nugget. Ini adalah resep nugget ayam paling enak yang pernah saya bikin. Bahan-bahannya adalah ayam dada fillet, tepung maizena, telur, bawang bombay, garam, bubuk kaldu, bawang putih, lada. Untuk adonan celupnya, bahan-bahannya adalah tepung panir untuk topping, tepung bumbu, ayam kripsi, telur, dan air putih. Selanjutnya mari kita lihat cara memasaknya. Tonton terus videonya sampai akhir ya. Pertama-tama ayamnya kita potong-potong dulu agar mudah pada saat menchopper nanti. Memotongnya aku pakai pisau dari brand Vivo. Pisau ini sangat tajam dan awet tahan lama. Pegangan tangan yang kokoh. Recommended buat yang hobi memasak. Yang mau pisaunya, klik keranjang kuning. Nah, sekarang aku haluskan dahulu ayamnya. Untuk menghaluskan ayamnya, aku menggunakan chopper dari Cosmos FP313. Chopper ini menggunakan turbo knob 1,2 liter dengan 4 bilah mata pisau yang sangat tajam, yang dapat membuat bahan makanan apapun menjadi hancur seketika dalam waktu yang cepat. Memasak akan menjadi lebih mudah dengan chopper Cosmos FP313. Tunggu apa lagi? Buruan klik keranjang kuning. Haluskan ayam dengan memasukkan beberapa batu es. Tujuannya supaya nugget lebih awet dan tahan lama nantinya. Setelah halus akan seperti ini. Selanjutnya kita haluskan bawang putih dan lada. Aku lebih suka menggunakan lada butir karena wangi dan rasanya lebih sedap. Setelah halus, kita tambahkan bawang bombay cincang. Tidak perlu sampai halus sekali, cukup dibejek-bejek aja ya. Setelah itu, kita panaskan minyak secukupnya, lalu kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi sampai matang dan wangi. Setelah matang, kita dinginkan sebentar. Lalu kita masukkan telur, garam, dan kaldu bubuk atau penyedap ke dalam adonan ayam. Aduk rata. Lalu masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi ke dalam adonan ayam. Aduk rata. Lalu masukkan 3 sendok makan tepung tapioka atau maizena ke dalam adonan. Aduk rata. Setelah itu, kita ambil wadah untuk mencetak adonan nuggetnya. Jangan lupa untuk mengolesi wadahnya dengan minyak secukupnya atau bisa juga ditambahi plastik sebagai alas wadahnya. Lalu, kita masukkan adonannya dan ratakan adonan supaya matang merata saat dikukus nanti. Nah, ini dia bentuknya setelah dicetak. Jangan terlalu tebal dicetak adonannya supaya matang merata. Lalu, kita kukus sampai matang sekitar 30 menit. Aku memakai kukusan 2 tingkat dari Jig & Bear yang berbahan stainless steel. Panci ini bisa dipakai sekaligus untuk merebus dan mengukus makanan dalam waktu yang bersamaan. Panci ini dilengkapi dengan tutup kaca dan sudah BPA free dan PFOA free ya. Soal harga sangat ekonomis, cuma 50 ribuan aja, kamu sudah dapat panci sebagus ini. Tunggu apa lagi? Yuk klik keranjang kuningnya ya. Sambil menunggu kukusannya matang, kita buat dulu untuk adonan celup-celupnya ya. Gunakan tepung bumbu serbaguna, berhubung yang ada stoknya di rumah cuma tepung bumbu ayam kripsi ini, jadi aku pakai ini saja nggak masalah. Lalu masukkan air secukupnya. Lalu masukkan telur secukupnya,
Aduk rata. Sebenarnya menggunakan telur dan air saja bisa untuk adonan celupnya. Namun untuk menghemat telur, aku menggunakan tepung terigu serbaguna sebagai tambahannya. Dan apabila adonan celupnya habis, bisa dibuat ulang kembali ya. Ini dia adonan celupnya sudah jadi. Adonan celup dan tepung panir sudah siap. Sepertinya adonan nuggetnya sudah matang, mari kita cek. Ya benar, sudah 30 menit dan sudah matang. Kita sisir-sisir dahulu pinggirannya supaya gampang mengeluarkannya dari cetakan. Lalu kita potong-potong nugget sesuai selera ya. Kalau aku potong seperti ini, supaya bisa banyak nanti hasilnya. Nah, ini dia seperti ini bentuk potongan nugget yang bisa menghasilkan banyak nugget. Sekarang saatnya untuk proses memanir nugget. Setelah kedua tangan dicuci bersih, tangan kanan untuk mencelupkan nugget ke dalam campuran tepung dan telur, lalu tangan kiri untuk memanir nugget dengan tepung roti atau panir. Lakukan semuanya seperti itu sampai habis nuggetnya. Nah, seperti ini hasilnya nanti ya. Lakukan memanir nugget 2 kali. Tujuannya agar tepung panirnya lebih tebal dan nanti akan lebih crunchy dan kalau digoreng nanti tidak akan botak-botak. Biasanya kalau cuma sekali panir akan botak-botak panirnya saat digoreng. Nah, ini tampilan nuggetnya setelah 2 kali panir. Lalu setelah itu, saya akan menggoreng nuggetnya sebentar saja, cuma beberapa detik saja. Hanya untuk mematangkan panirnya saja. Karena kalau untuk nuggetnya sendiri itu sudah matang. Jadi sebelum nuggetnya kita masukkan ke dalam freezer, nuggetnya semua kita goreng dahulu sebentar saja, tapi tidak kering-kering banget. Gunanya adalah untuk mencegah kemungkinan bakteri akan tumbuh di dalam nugget apabila kita langsung masukkan nugget ke dalam freezer. Jadi menurut saya, proses seperti ini akan lebih baik dan aman. Karena nugget yang dari pabrik-pabrik itu juga sebenarnya melalui proses penggorengan dahulu sebelum mereka bekukan. Itu sedikit sharing tips dari saya ya. Nah, sudah matang deh. Ini dia tampilan nugget setelah digoreng, panirnya tidak rontok kan? Baru juga matang. Si bontotku sudah nggak sabar mau mencicipi nugget buatan mamanya. Hati-hati ya sayang, masih panas loh. Tuh kan apa mama bilang, kepanasan kan jadinya. Gimana sayang, enak gak nuggetnya? Kasih jempol dong ke mama. Sebagian nuggetnya, aku bentuk kotak-kotak seperti ini juga. Nah, dari 1 kilo daging ayam tadi bisa menghasilkan banyak nugget loh. Cukuplah buat stok sampai 2 minggu di kulkas. Nugget ayam ini beneran super duper enak loh. Anak-anak dan dewasa pasti suka deh. Kalian wajib coba ya guys. Thank you for watching.